Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di perkuliahan manajemen strategik. Di pertemuan pertama ini, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah saya bagikan minggu lalu, bahwa materi yang akan kita bahas yaitu the nature of strategy. Jadi di dalam materi ini kita akan membahas secara natural itu strategi itu apa sih. Nanti kita akan bicarakan beberapa konseptual, taruh contoh misalkan definisi tentang strategi, kemudian identifikasi strategi bisnis perusahaan dan lain sebagainya. Jadi intinya bab ini nanti akan membahas secara umum saja tentang esensi natural dari sebuah strategi. Oke, ini outline pertemuan kita. Jadi di dalam presentasi materi saya ini, saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, saya akan berdiskusi soal what do we mean by strategy. Jadi di bagian pertama ini nanti, kita akan berdiskusi soal apa sih strategi itu, secara arti apa sih strategi itu, nah nanti akan kita bicarakan. Kemudian di bagian kedua, strategi and the quest for competitive advantage. Implikasi strategi terhadap keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Nah, jadi di bagian kedua nanti kita akan bicara tentang lalu implikasi dari sebuah strategi bisnis ini terhadap keunggulan kompetitif sebuah perusahaan itu apa? Keunggulan kompetitif itu adalah keunggulan bersaing, keunggulan bersaing terhadap rival-rival bisnisnya. Kemudian di bagian ketiga nanti kita akan bicara identifying a company strategy. Jadi kita akan membahas secara umum, secara general, bagaimana sih proses mengidentifikasi strategi perusahaan. Nah, di bagian ketiganya nanti, karena kita di bab pertama ini bicaranya masih secara umum, jadi di bagian ketiga ini nanti, saya akan memberikan contoh aja, contoh-contoh secara general aja. Kalau misalnya, perusahaan ini memakai strategi ini maksudnya apa sih? Nah, nanti kita akan bicarakan di bagian ketiga ini secara general. Secara detail nanti di bab belakang kita akan bicara mengenai proses identifikasi secara mendetail dari strategi perusahaan. Tapi di bab pertama ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita hanya berbicara secara konteks secara umum aja. Kemudian bagian keempat, why company strategy evolve over time. Jadi bagian keempat nanti kita akan membahas kenapa sih strategi perusahaan itu berubah-ubah setiap waktu atau berkembang setiap waktunya. Nah, nanti akan kita bahas secara umum. Kemudian di bagian terakhir, what makes strategy a winner. Jadi bagaimana sih merumuskan atau bukan merumuskan ya, istilahnya apa sih kata kunci yang mesti dimiliki sebuah strategi agar ketika strategi tersebut diimplementasikan, perusahaan-perusahaan tersebut pada akhirnya akan menjadi perusahaan-perusahaan yang top, perusahaan-perusahaan yang juara, perusahaan-perusahaan yang cetar membahana gitu ya. Nah, itu bagian yang kelima, kata-kata kuncinya yang akan kita bahas nanti. Oke. Kita masuk bagian pertama, what do we mean by strategy. Nah, ini teman-teman. Kalau kata Thomson, itu mendefinisikan bahwa strategy is management action plan for running the business and conducting operations. Jadi,
Strategi adalah rencana aksi dari sebuah manajemen perusahaan untuk menjalankan bisnis serta mengoperasionalkan bisnis tersebut. Jadi ini ada dari definisi ini saya beri warna merah, yaitu action plan. Jadi ini adalah kata kuncinya. Jadi strategi ini tidak berhenti pada tataran konseptual menurut saya. Jadi strategi ini bukan hanya kata benda, tapi strategi ini adalah kata kerja yang harus dioperasionalkan. Taruh contoh misalkan perusahaan dia punya visi, dia punya tujuan pengen menjadi perusahaan jasa nomor 1 di Indonesia. Kemudian dia merumuskan strategi saya untuk menjadi perusahaan nomor 1 adalah memberikan layanan yang prima kepada setiap konsumen. Nah, itu kan layanan yang prima kepada para konsumen, itu kan masih tataran konseptual. Nah, yang dimaksud dengan rencana aksi ini, jadi perusahaan harus menjamin bagaimana memberikan layanan prima tersebut, bagaimana implementasi dari layanan prima tersebut, bagaimana mengontrol setiap elemen perusahaan itu agar setiap elemen perusahaan tersebut memberi pelayanan prima kepada para konsumen. Jadi strategi tidak berhenti pada tataran konseptual, tidak berhenti pada tataran retorika. Misalkan, ya saya pengen menjadi perusahaan nomor 1, strateginya apa? Strateginya memberikan layanan prima. Tidak berhenti di situ, tapi strategi yang bersifat konseptual itu harus diterjemahkan dalam bahasa yang lebih operasional. Bagaimana, contohnya tadi misalkan bagaimana kemudian penerapan dari layanan prima tersebut, kemudian bagaimana mengontrol agar setiap elemen perusahaan itu memberikan layanan prima terhadap para konsumennya. Tidak berhenti di situ, teman-teman. Nah, strategi harus memberikan impact, memberikan efek. Ini di kotak biru ini. Memberikan impact yang pertama to grow the business, untuk menumbuhkan bisnis perusahaan. Kemudian attract and please customers, untuk menarik minat konsumen. Kemudian compete successfully, memenangkan kompetisi. Kemudian conduct operations. Yang terakhir achieve targeted performance, jadi mencapai target yang sudah ditetapkan. Nah, itu impact dari strategi. Jadi konseptual, formulating strategi tadi, merumuskan pelayanan prima, kemudian diterjemahkan dalam tataran rencana aksi. Contohnya bagaimana menjamin setiap komponen perusahaan itu memberikan layanan prima kepada setiap konsumen. Kemudian tahap selanjutnya menjamin bahwa strategi tersebut memberikan dampak kepada perusahaan. Dampaknya apa saja? Ya dampaknya ini contohnya to grow the business, attract and please customer, compete successfully, conduct operation and achieve targeted performance, gitu ya. Jadi strategi itu keseluruhan action plan, kemudian action plan tersebut memberikan dampak. Jadi kalau misalkan taruh contoh pada tataran individual, misalkan ya Anda aja lah misalkan ya, bahwa saya memiliki visi kuliah tepat waktu di IAIN Surakarta dalam rentang waktu 4 tahun. Nah, itu visi Anda. Nah, strateginya apa? Taruh contoh misalkan Anda merumuskan, strategi saya harus kuliah tepat waktu, masuk terus. Saya harus menggali sumber-sumber belajar dari setiap mata kuliah. Misalnya itu 2 strategi yang Anda rumuskan. Tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Anda juga harus berpikir action plan-nya, rencana aksinya, bagaimana Anda mengontrol perilaku Anda agar kuliah tepat waktu. Bagaimana Anda mengontrol perilaku Anda agar tetap semangat untuk mencari sumber-sumber belajar.
Dan Anda harus juga memastikan bahwa strategi Anda itu memang benar-benar memberikan dampak terhadap kinerja Anda. Berikan dampak terhadap kinerja Anda. Jadi kalau misalkan ada orang yang bicara bahwa saya sudah berstrategi. Strateginya apa? Strateginya adalah masuk kuliah, kemudian menggali sumber ilmu dari beberapa mata kuliah. Ya, itu baru tataran retorika saja, dan banyak organisasi, baik perusahaan, institusi pemerintah, atau bahkan individual itu terjebak di situ, teman-teman. Jadi mereka baru pada tataran formulating strategi. Jadi mereka baru bermain di ranah konseptual. Jadi strategi itu belum bisa mereka terjemahkan dalam bentuk rencana aksi, kemudian mereka juga belum bisa mengontrol bagaimana strategi yang mereka rumuskan itu memberikan dampak terhadap baik perusahaan, institusi, organisasi maupun individu. Makanya kembali lagi ke sini bahwa Thomson menerjemahkan bahwa strategi is management action plan for running the business and conducting operation. Jadi strategi itu is all about how management intends to grow the business, how it will build a loyal customers, kemudian yang terakhir how performance will be boosted. Ya, pada akhirnya bahwa strategi itu adalah tentang ini semuanya, tentang bagaimana strategi yang dirumuskan itu memberikan dampak terhadap perusahaan, terhadap organisasi, terhadap individu, gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang, saya punya strategi, ya, strateginya apa? Strateginya gini, tapi mereka tidak menerjemahkan bagaimana mengontrol strategi tersebut, kemudian bagaimana mengontrol strategi tersebut terhadap kinerjanya, yaitu menurut saya pribadi, menurut hemat saya dan menurut Thomson itu belum strategi secara utuh, baru sebatas retorika strategi. Nah, ini teman-teman yang kita bahas tadi ya, the gap. Ya, the gap itu ada ya istilahnya ada celah ya. Ada celah yang selama ini beberapa banyak perusahaan, beberapa banyak individu, organisasi atau institusi itu terjebak. Mereka terjebak pada ini, teman-teman, pada ranah formulating strategy, baru formulating strategy, tapi mereka belum bisa menerjemahkan strategi yang mereka rumuskan itu ke dalam bentuk yang lebih operasional, yakni operating strategy. Karena kita harus kembali ke definisi yang di awal bahwa strategi is management action plan for running the business and conducting operation. Jadi ya, strategi is all about pada akhirnya bagaimana strategi tersebut memberikan dampak terhadap perusahaan. Gitu ya. Ini contoh, misalkan ada sebuah perusahaan formulating strategi, misalkan tujuannya adalah menjadi perusahaan jasa nomor 1 di Indonesia. Nah, strateginya memberikan pelayanan prima. Nah, memberikan pelayanan prima ini harus diterjemahkan ke operating strategi. Ya. Bagaimana menjalankan pelayanan prima tersebut? Bagaimana mengontrol agar setiap elemen perusahaan itu bisa memberikan pelayanan prima terhadap konsumen. Nah, itu ranah operating strategi. Jadi harus diterjemahkan. Kalau nggak begitu, ya nanti hanya di sini aja, dan itu hanya sebatas retorika aja. Hanya sebatas retorika yang pada akhirnya ya hanya sebagai kata-kata manis, kata-kata yang nggak bermakna apa-apa. Nah, ini pun operating strategi ini pun harus ditarik lagi ke sini, dikontrol bagaimana dampak dari strategi tersebut, dampak dari pemberian layanan prima tersebut terhadap kinerja perusahaan. Oke. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, strategi and competitive advantage. Competitive advantage itu adalah keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing.
Jadi keunggulan bersaing sebuah perusahaan terhadap kompetitor-kompetitornya di pasar, itu namanya adalah competitive advantage. Jadi the heart and soul of any strategy are the action and move. Nah, ini kembali lagi kata kunci tadi, bahwa intinya seorang manajer harus punya langkah dan aksi yang mendorong keunggulan kompetitif terhadap kompetitor serta peningkatan kinerja perusahaan. Jadi tadi di bagian sebelumnya kan saya mengatakan bahwa ya pada akhirnya strategi itu adalah tentang bagaimana kemudian strategi itu diimplementasikan, kemudian bagaimana strategi tersebut memberikan dampak pada perusahaan. Nah, ini dampak tersebut apa? Dampak tersebut ya kayak tadi itu, tapi kalau tadi itu kan dampak-dampak yang disebutkan di awal itu kan kayak grow business, kemudian achieve targeted performance. Kalau kita rangkum ya sebenarnya target utamanya adalah keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan bersaing perusahaan terhadap kompetitornya. Jadi Anda bisa mengalahkan pesaing-pesaing Anda, pada akhirnya kan itu tujuan utamanya. Ya, implikasi strategi ada di situ. Jadi strategi memang harus diarahkan bagaimana strategi itu membuat perusahaan Anda unggul bersaing terhadap kompetitor Anda kan gitu. Nah, ini coba strategi itu ada ini langkah, aksi, ini adalah strategi. Kemudian nanti strategi ini memberikan dampak pada competitive advantage. Jadi kalau Anda merumuskan bahwa strategi, kemudian strateginya ternyata tidak memberikan keunggulan kompetitif, ya mestinya Anda harus revisi ulang gitu. Anda harus revisi ulang sampai dengan strategi tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan Anda. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa intinya kalau misalkan Anda sebagai seorang manajer dalam sebuah perusahaan, ketika Anda merumuskan sebuah strategi, ya intinya strategi tersebut adalah komponennya ada rencana aksi, kemudian langkah yang Anda lakukan, kemudian bagaimana langkah dan aksi yang Anda lakukan itu memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Oke. Jadi implikasi strategi terhadap keunggulan bersaing perusahaan itu ya sangat vital, karena ya melalui strategi inilah yang pada akhirnya mengantarkan perusahaan tersebut unggul bersaing terhadap kompetitornya, terhadap rivalnya. Nah, ini ada contoh teman-teman, ada beberapa contoh, ada 4 contoh strategi yang selama ini sering digunakan oleh perusahaan. Makanya di sini saya tulis 4 of the most frequently used by companies. Jadi beberapa strategi yang banyak digunakan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama adalah low cost leadership. Low cost itu adalah biaya rendah, low cost. Kemudian leadership adalah kepemimpinan. Jadi kalau digabungkan kepemimpinan biaya rendah gitu ya. Maksudnya begini. Maksudnya ketika Anda unggul secara biaya dibanding kompetitor Anda. Nah, itu adalah kondisi low cost leadership, teman-teman. Jadi Anda mencoba unggul secara biaya terhadap kompetitor Anda. Taruh contoh misalnya nih, ada 2 perusahaan A dan B. Perusahaan A dan B tersebut sama-sama memproduksi jaket. Asumsinya adalah jaket tersebut kualitasnya sama antara perusahaan A dan B. Namun perusahaan A ini dalam mendapatkan bahan baku itu dia lebih murah daripada perusahaan B. Ya, pada akhirnya kan biaya produksi jaket itu kan lebih murah perusahaan A dibanding perusahaan B, karena perusahaan A mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Nah, kepemimpinan biaya rendah ini maksudnya
Anda dikatakan memimpin biaya rendah adalah ketika Anda berhasil menekan biaya itu seminimal mungkin. Nah, implikasinya apa, Pak? Implikasinya kan ketika Anda memiliki biaya produksi yang rendah, pada akhirnya nanti Anda bisa menjual produk-produk Anda ke pasar itu dengan harga yang lebih murah. Taruh contoh misalkan tadi ya, misalkan perusahaan yang memproduksi jaket, perusahaan A dan B tadi. Dengan asumsi kualitas yang sama, misalkan kualitas yang sama, perusahaan A menjual jaketnya dengan harga 200.000, perusahaan B menjual jaketnya dengan harga 500.000. Kenapa perusahaan A bisa menjual seharga 200.000? Ya karena beban produksinya lebih rendah daripada perusahaan B. Nah, sebagai seorang konsumen yang rasional, Anda akan membeli jaket dari perusahaan A atau B. Ya pasti membeli dari perusahaan A karena lebih murah atau kualitasnya kan sama. Jadi pada akhirnya yang laku adalah jaket dari perusahaan A, laris manis, perusahaan B nggak laku, menang kompetisinya kan. Nah, itu low cost leadership. Contoh dari low cost leadership itu beberapa perusahaan Tiongkok, iya HP aja misalnya Xiaomi, Oppo, Vivo, mereka bisa membuat produk yang canggih tapi menjualnya ke pasar dengan harga yang lebih murah. Mengapa? Karena beban produksi mereka itu lebih minim dari beberapa perusahaan-perusahaan yang di luar Tiongkok. Taruh contoh misalkan kayak Samsung, kayak Nokia, kemudian BlackBerry, Apple dan lain sebagainya. Ya karena beban produksinya rendah. Apa contohnya beban produksinya? Biaya tenaga kerja, teman-teman. Biaya tenaga kerja di Tiongkok itu relatif sangat murah sekali. Jadi perusahaan misalnya Xiaomi, Huawei, kemudian Oppo, kemudian Vivo itu membayar biaya tenaga kerja lebih murah daripada perusahaan-perusahaan yang di luar Tiongkok. Makanya mereka berhasil menjual produknya walaupun dengan teknologi yang canggih juga, ketika dikeluarkan di pasar dijual dengan harga yang relatif rendah. Nah, mereka memang menerapkan strategi low cost leadership gitu ya. Nah, itu paham ya. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua itu adalah product differentiation. Product differentiation itu adalah sebuah strategi yang mencoba menjual sebuah produk yang berbeda di pasar. Ya mungkin produknya sama, tapi mereka mungkin menjualnya dengan cara yang berbeda. Dan itu adalah product differentiation. Taruh contoh misalkan IKEA misalkan. Banyak perusahaan yang mebel itu ya, perusahaan yang furnitur itu banyak sekali. Tapi IKEA ini menjual furnitur juga, tapi mereka menjualnya dengan cara yang berbeda. Jadi setiap konsumen bisa mendesain furnitur yang dia inginkan secara bebas, dia desain sendiri, kemudian dia beli, dia bawa pulang gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan di beberapa perusahaan yang lain gitu. Nah, ini strategi yang dia tetapkan adalah product differentiation. Kemudian Apple misalkan. Apple ini juga menerapkan strategi product differentiation. MacBook itu baik Pro, Air itu salah satu produk Apple. Walaupun mereka sama-sama jualan laptop, tapi Apple ini memberlakukan hal yang berbeda di MacBook. Jadi MacBook ini ketika Anda menggunakan MacBook, Anda akan mendapatkan pelayanan yang private dari Apple, misalkan pelayanan upgrade software, kemudian beberapa aplikasi bawaan dan lain sebagainya itu juga mendapatkan pelayanannya di situ. Jadi product differentiation, jadi mencoba menjual produk yang berbeda.
berusaha menjadi yang beda, karena dalam prinsip bisnis itu kan berlaku sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya ulangi bahwa sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik, gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya banyak lah. Contohnya misalkan maaf, ini bukan sesuatu yang melanggar moral ya, melanggar etika. Tentu teman-teman tahu misalkan kayak beberapa penyanyi misalkan ya. Taruh contoh misalkan kayak Duo Serigala misalkan. Duo Serigala ini apakah kualitas suaranya lebih bagus dari kebanyakan penyanyi yang sudah ada di pasaran? Enggak. Tapi kenapa mereka mendapatkan perhatian dari konsumen yang sangat besar sekali? Ya karena mereka tampil beda. Nah, itu contohnya. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kemudian strategi yang ketiga yang sering digunakan oleh beberapa perusahaan adalah focus on niche market. Jadi fokus konsentrasi pada sebuah ceruk pasar yang sangat kecil sekali. Taruh contoh misalkan zaman dulu itu Sampurna Mill. Sampurna Mill itu dia bisa melihat sebuah ceruk pasar yang sangat kecil sekali dan tidak bisa dilihat oleh beberapa perusahaan yang lain. Jadi perusahaan rokok yang lain. Jadi Sampurna Mill ini melihat bahwa ada orang-orang itu yang masih pengen merokok, tapi di satu sisi dia aware, dia sadar soal kesehatan. Nah, makanya kemudian muncullah produknya yaitu Sampurna Mild dengan takaran nikotin tar yang mild, yang rendah gitu ya. Dia harapannya bahwa produk ini bisa memang kena kepada para konsumen yang masih pengen rokok dan aware terhadap kesehatan. Nah, ini dulu nggak dibaca niche market ini. Nah, ini contohnya ya, fokus ke niche market. Jadi ceruk pasar kecil yang sangat kecil sekali, yang mungkin perusahaan-perusahaan besar yang ada di pasar itu tidak melihatnya, tapi kita coba teliti. Wah, ternyata cuma kecil, ya enggak apa-apa kecil tapi kita garap gitu. Nah, akhirnya justru malah kita lihat sekarang Sampurna Mild menjadi pionir, pemimpin di pasar rokok mild. Kemudian strategi yang keempat adalah resource based strength. Strategi yang didasarkan mengandalkan resources, sumber daya yang dimiliki. Biasanya perusahaan-perusahaan ini melakukan investasi besar pada divisi-divisi Human Resource Development, R&D. Investasi untuk mengembangkan, menguatkan sumber daya yang dia miliki. Taruh contoh misalkan ya Apple itu selain dari product differentiation, dia juga resource based strength. Jadi memang resources yang dia miliki itu memang benar-benar digarap, di-upgrade biar semakin kuat gitu. Nah, ini adalah keempat contoh strategi yang sering digunakan oleh beberapa perusahaan. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah identifying company strategy. Jadi bagaimana proses identifikasinya itu nanti kita bicarakan di beberapa bab yang lainnya. Tapi di sini saya akan memberikan gambaran secara singkat aja. Jadi kalau misalkan Anda ingin membaca strategi dari sebuah perusahaan, amati polanya, the pattern of actions and business. Jadi pola dari aksi dan bisnis yang dia jalankan itu. Terus contoh misalkan penguatan R&D, misalkan dia investasi terus-terusan di research and development. Oh, berarti strategi dia adalah resource based strength. Kemudian menjual produknya secara eksklusif, misalkan kayak
kayak Tesla misalnya. Tesla itu sangat eksklusif sekali dia jual tuh. Dia nggak punya dealer dan lain sebagainya. Jadi ya kalau mau jualan ya langsung personal, direct selling gitu, eksklusif. Nah, kalau dia menjual seperti itu, strateginya adalah product differentiation. Kemudian ketika dia melakukan akuisisi dan merger dengan perusahaan lain, misalkan kayak Coca-Cola ya, Coca-Cola misalkan. Coca-Cola akuisisi Ades. Tahu itu Ades, dulu itu kan perusahaan yang berbeda. Nah ini maknanya apa? Sebenarnya maknanya Coca-Cola itu pengen mempertahankan dominasi di pasar minuman. Ya, makanya dia akuisisi Ades. Jadi kan gini, kadang-kadang kan Ades itu kan berbeda Pak. Ades itu kan air putih, sedangkan Coca-Cola itu minuman bersoda. Nah, kadang-kadang kan gini, kadang-kadang orang itu kan tidak melulu dia terus-terusan minum soda, kan enggak begitu. Jadi ketika konsumen Coca-Cola ini pada suatu waktu dia tidak pengen minum soda, pengen minum air putih, ya larinya ke Ades. Nah, makanya ya Bu, ya istilahnya penjualan dari Coca-Cola pun semakin kuat. Jadi karena yang dulunya mungkin ketika konsumen Coca-Cola itu pengen minum air putih larinya ke Aqua, nah ini enggak, larinya ke Ades, larinya ke produk Coca-Cola lagi kan begitu. Jadi dia pengen memperkuat dominasi dia di pasar minuman misalnya kayak gitu. Penguatan SDM yang ada ini hampir mirip seperti penguatan R&D, berarti resource based strength. Jadi kalau perusahaan tersebut itu SDM-nya dikuatkan terus, diberikan pelatihan dan lain sebagainya, strategi adalah resource based strength. Kemudian membuat produk baru untuk segmen yang sama. Jadi kadang-kadang kan gini teman-teman, ada beberapa perusahaan yang dia itu sudah ada produk, kemudian dijual di segmen X misalkan, segmen pasar X. Nah kadang-kadang perusahaan ini kemudian membuat produk yang berbeda diperuntukkan untuk segmen yang sama. Sebenarnya strategi ini untuk mempertahankan pangsa pasar yang dia miliki. Jangan sampai konsumen-konsumen mereka itu yang sudah jenuh terhadap produknya tadi itu lari ke kompetitor. Jadi diberi sama produk dari perusahaan tadi. Jadi dia ingin mencoba memelihara segmen pasar, memelihara konsumen yang sudah ada. Itu biasanya strateginya adalah membuat produk baru untuk segmen yang sama. Kemudian ini membuat produk baru. Kalau membuat produk baru untuk segmen yang berbeda, berarti dia ingin meluaskan pangsa pasarnya. Taruh contoh apa ya? Taruh contoh misalkan kayak Toyota. Toyota itu kan dari dulu dikenal misalkan produsen perusahaan mobil yang middle class lah. Tapi beberapa tahun belakangan mereka juga gencar memproduksi Toyota Lexus. Nah, dia mencoba melebarkan sayapnya, mencari segmen baru yang lebih spesial. Lexus itu kan mobil yang spesial, yang harganya sangat mahal sekali ya. Jadi yang awalnya itu middle class, mereka dengan keluarnya Lexus, nah Toyota ini mencoba melebarkan segmen pasarnya ke upper segment class gitu ya. Itu contohnya ya. Jadi ini adalah pola-polanya. Jadi kita mencoba membaca pola ya. Misalkan kalau akuisisi merger dengan perusahaan lain ya, berarti dia pengen mempertahankan dominasinya di pasar, mempertahankan dominasinya di pangsa pasar tersebut. Kalau misalnya membuat produk baru untuk segmen yang sama, dia mencoba memelihara konsumen yang sudah ada. Kalau misalkan membuat produk baru untuk segmen yang berbeda ya, mereka mencoba melebarkan pangsa pasarnya. Itu identifikasi company strategi secara general aja. Jadi kita mencoba membaca pola. Nah nanti di bagian bab-bab yang di belakang nanti kita akan
belajar secara detail bagaimana proses identifikasi strategi secara lebih rigid. Nah, ini bagian selanjutnya, strategi evolve over time. Remember that the business is always affected by the dynamic and environmental changes. Therefore, company strategy ought to evolve over time. Jadi harus diingat bahwa bisnis kita atau bisnis dari sebuah perusahaan itu selalu atau senantiasa dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan. Jadi taruh contoh misalkan kayak hari ini misalkan dengan munculnya teknologi dan lain sebagainya, mau nggak mau struktur pasar berubah. Konsumen pengen ada sentuhan-sentuhan teknologi, ya perusahaan harus merubah strateginya. Makanya strategi evolve over time. Makanya di sini saya tulis therefore company strategy ought to evolve over time. Jadi strategi perusahaan harus berkembang setiap waktunya, harus berkembang secara terus-menerus. Kalau tidak berkembang bagaimana, Pak? Ya ini. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang ini. Ya, pada akhirnya ketika mereka tidak mampu menyesuaikan, mereka tidak mampu berkembang, mereka tidak mau merubah strateginya, ya pada akhirnya mereka akan tersingkir di pasar persaingan. Nyonya Menir, siapa yang nggak tahu Nyonya Menir? Dari 1919, dari 1919. Ini kan pemain lama. Sebenarnya pemain dengan sangat senior sekali, tapi ya pada faktanya ketika mereka tidak mampu menyesuaikan perubahan zaman, ya akhirnya mereka terpuruk, terperosok, tidak dilupakan oleh para konsumen pada akhirnya. Nah, konsumen akhirnya nggak mau membeli dan akhirnya default, bangkrut lah. Yahoo misalkan. Yahoo, siapa yang nggak tahu Yahoo? Awal tahun 2000-an merajalela Yahoo itu. Tapi hari ini ya masih ada Yahoo, tapi itu sudah diakuisisi oleh perusahaan lain karena mereka kesulitan keuangan. Ya salah satunya kenapa? Ya karena ya mereka tidak evolve, company strateginya tidak evolve of time. Strategi mereka tidak berkembang. Ini contoh selanjutnya adalah Sariwangi. Siapa sih yang nggak tahu Sariwangi? Zaman dulu kan kalau kita teh celup ya Sariwangi. Tapi hari ini Sariwangi ya terpuruk mereka, tersingkir oleh beberapa pesaing rival-rival bisnisnya. Ya terpuruk, terperosok dalam lubang yang paling dalam, tersingkir dari medan persaingan. Ya kenapa? Karena strategi bisnisnya tidak evolve, tidak berkembang, mereka tidak berubah, tidak menyesuaikan perubahan zaman. Ya, akhirnya mereka tersingkir. Logika sederhananya begini teman. Sariwangi itu kan pemain lama ya. Kenapa kok mereka bisa kalah dengan pemain-pemain baru, misalkan kayak, mohon maaf saya sebut merek, misalkan kayak teh Gope atau teh Poci dan lain sebagainya yang juga dia mengeluarkan teh celup juga. Semestinya Sariwangi itu ketika dia menjadi pemimpin pasar waktu itu, mereka mulai berinvestasi untuk mengeluarkan produk-produk baru. Produk-produk baru yang diperuntukkan untuk segmen yang sama. Jadi konsumen tidak jenuh terhadap produk-produknya gitu. Dia coba kembangkan produk-produk yang baru. Harusnya mereka strateginya adalah begitu. Sambil terus merekap atau menangkap apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, bayangkan aja, logikanya kan dia pemain lama. Masa pemain lama kalah sama pemain baru yang padahal pemain baru tersebut juga sama-sama memasuki segmen pasar yang teh celup juga. Kenapa mereka kalah ini kan? Ini kan kesalahan strategi menurut saya. Seharusnya sebelum para junior rival-rivalnya itu masuk ke area pasar teh celup itu, semestinya Sariwangi itu sudah duluan dia membuat produk-produk lain yang tidak hanya teh celup. Yang produk-produk, jadi istilahnya diversifikasi produknya itu sangat luas sekali, sangat banyak itu pilihan produk. Akhirnya sebenarnya ketika produk yang sangat luas sekali itu juga akan membatasi rival-rivalnya untuk benar-benar masuk bersaing
melawan Sariwangi kan gitu toh. Logika sederhananya begitu. Itu kalau dari sudut pandang saya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian bagian terakhir ini what makes strategi winner. Nah, ini ada 3 kata kunci. Bagaimana membuat strategi ini berdampak pada kesuksesan sebuah perusahaan. Yang pertama, how well does strategy fit the company situation. Jadi strategi harus sesuai dengan kondisi perusahaan. Taruh contoh misalkan Anda menerapkan strategi low cost leadership. Nah, situasi perusahaan Anda bagaimana? Apakah memang benar-benar Anda bisa mendapatkan bahan baku yang lebih murah daripada kompetitor Anda misalnya. Atau misalkan Anda bisa membiayai tenaga kerja yang lebih murah daripada kompetitor Anda sehingga biaya Anda bisa Anda tekan lebih rendah daripada kompetitor Anda. Kalau misalkan Anda tidak bisa melakukan itu, ya jangan lakukan low cost leadership. Low cost leadership kan menjual produknya dengan harga murah di pasar. Taruh contoh misalkan product differentiation. Product differentiation itu kan mengharuskan kreativitas ya, kreativitas dari para elemen-elemen perusahaan untuk membuat sebuah produk yang unik, sebuah produk yang berbeda. Nah, Anda punya itu enggak? Punya resources itu enggak? Kalau Anda enggak punya, ya jangan pakai product differentiation. Kemudian yang kedua, is strategy helping the company achieve a sustainable competitive advantage. Jadi apakah strategi itu kemudian berdampak pada keunggulan kompetitif bagi perusahaan? Ini juga kata kunci yang kedua. Kalau misalkan strategi itu tidak berdampak pada keunggulan kompetitif, ya pada akhirnya nanti strategi yang Anda rumuskan itu, kemudian Anda operasionalkan itu, tidak akan menjadikan perusahaan Anda juara, gitu. Tidak bisa menjadikan perusahaan Anda sebagai pemenang di pasar. Kemudian yang terakhir, strategi resulting in better company performance. Jadi apakah ketika strategi itu dirumuskan, kemudian diterapkan, kemudian Anda lihat kinerjanya, apakah kinerjanya semakin membaik atau semakin memburuk atau sama aja. Kalau misalkan kinerjanya semakin memburuk atau sama aja, berarti strateginya gagal. Gitu. Tapi sebaliknya kalau misalkan ternyata dapat meningkatkan kinerja, berarti strateginya sukses. Dan kemungkinan besar melalui strategi ini, perusahaan Anda akan menjadi perusahaan pemenang, perusahaan yang juara di pasar. Gitu nggih? Ada 3 kata kunci. Saya kira begitu teman-teman semuanya. Nanti kita diskusi apa yang teman-teman belum pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.